Shalom Bapak Ibu, kita ketemu lagi ya. Saya terus berdoa Bapak Ibu semua diberkati. Nah, tema hari ini saya kasih judul 3P dalam pertumbuhan gitu ya. Kita buka 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat 18. Kita berkata demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, ayat ini sangat menarik karena ayat ini menyinggung satu kalimat bertumbuh. Secara alami saya yakin Bapak Ibu semua, kita semua tahu bahwa dari sejak kita lahir sampai dewasa itu mengalami pertumbuhan. Dari kita umur 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, sekian tahun sampai sekarang kita mengalami pertumbuhan. Yang dinamakan mengalami pertumbuhan itu bertumbuh dalam segala hal. Normalnya begitu. Kalau dari bayi yang cuma bisanya nangis, lama-lama juga bisa bicara, bisa makan sendiri, bisa berjalan, dan lain-lain. Itu yang disebut pertumbuhan yang normal Bapak Ibu. Nah, ada 3P yang mau kita bahas dalam waktu yang singkat ini. Yang P yang pertama adalah pilihan. Dalam pertumbuhan kita perlu pilihan. Kita seringkali mendengar bahwa hidup ini selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Bahkan di depan kita itu banyak pilihan yang harus kita ambil. Dan kita harus mengambil satu dari sekian banyak pilihan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita bangun pagi, bangun tidur itu begitu bangun dihadapkan banyak pilihan. Ada yang kita ada pilihannya kita mesti buka HP dulu, atau maaf ke toilet dulu, kemudian gosok gigi dulu, atau bahkan makan dulu. Nah, kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan itu dalam waktu yang bersamaan, dalam jam yang bersamaan. Nah, pilihan ini menentukan hidup kita. Apabila kita memilih A, pasti yang B, C, D, E kita tidak pilih dan itu kita tinggalkan. Oleh sebab itu kalau kita memilih yang salah, Bapak itu selama beberapa waktu itu akan mengalami sesuatu yang tidak baik gitu. Di dalam kita mengambil keputusan, di dalam kita bekerja, di dalam kita apapun segala kegiatan kita selalu dihadapkan kepada pilihan. Dan hebatnya yang tadi saya katakan, pilihannya di waktu yang sama. Kalau Bapak Ibu sudah mengambil satu pilihan, Bapak Ibu mesti meninggalkan pilihan yang lain. Itu yang Bapak Ibu ambil, yang lain harus ditinggalkan. Begitu. Nah, pilihan-pilihan itu sama seperti begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau dulu masih ingat, belum seperti sekarang yang ada Gojek, Grab, dan lain-lain. Dulu kita masih pakai taksi. Nah, kalau kita naik taksi itu, Bapak Ibu berjalan atau Bapak Ibu diam, berjalan ke satu tempat, ke tempat yang lain, atau diam, itu argonya tetap jalan. Artinya apa? Di dalam hidup ini, ya kita mesti harus mengambil satu pilihan, dan kalau pilihan kita salah, otomatis harga yang harus kita bayar itu mesti lebih banyak. Kenapa? Karena memang dihadapkan kepada pilihan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu salah mengambil satu pilihan, ya Bapak Ibu akan membayar harganya dengan lebih mahal. Apalagi muter-muter dalam hidup ini. Itu P yang pertama. Yang kedua adalah perubahan. Yang pertama pilihan, yang kedua adalah perubahan. Perubahan ini membuat kita tetap bertumbuh. Kalau pilihan yang pertama tadi membuat kita mulai bertumbuh. Jadi kita mengambil satu pilihan, nah itulah mulai kita bertumbuh. Gitu. Karena apa? Karena kita sudah memilih itu. Memilih bangun pagi, memilih membaca Alkitab, nah itu mulai kita bertumbuh. Sebaliknya kalau kita memilih yang jelek, ya kita bertumbuh, tapi yang negatif. Tapi yang kedua ini perubahan membuat kita tetap bertumbuh. Jadi kalau kita sudah memilih dan kita melakukan terus-menerus, ada yang berkata perubahan akan menjadi satu perubahan kalau sudah menjadi perubahan. Artinya apa? Kita mesti mengalami perubahan demi perubahan. Apa yang sudah kita pilih itu menentukan perubahan yang ada. Proses perubahan dan pertumbuhanlah yang memiliki nilai yang berarti.
Jadi proses ini ada perubahan dan pertumbuhanlah ini yang penting, yang ada artinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mesti berkomitmen nih untuk setiap hari harus mengalami perubahan. Sering saya memberikan satu contoh, Bapak Ibu kalau sudah biasa gosok gigi tiap malam sebelum tidur, nah pada saat kita melakukan pilihan untuk tidak menggosok gigi, rasanya nggak enak. Tapi kalau itu dilakukan terus menerus dan kita lakukan perubahan-perubahan, lama-lama juga enak juga Bapak Ibu. Sebaliknya juga kalau kita tidak biasa menggosok gigi, terus kita suruh menggosok gigi sebelum tidur, pertama nggak enak. Tapi lama-lama kalau itu kita lakukan terus menerus, perubahan-perubahan itu kita lakukan terus menerus dengan konsisten, dengan komitmen, lama-lama jadi enak juga. Oleh sebab itu, yang pertama, pilihan ini salah memilih akan berakibat yang buruk, negatif bagi kita, sehingga kita bisa membayar dengan harga yang lebih mahal dalam hidup ini tentunya. Yang kedua, perubahan terus menerus. Oleh sebab itu kita mesti harus komitmen. Nah, kita berharap pilihan kita pilihan yang benar, perubahan kita menuju dari kebenaran menuju ke kebenaran yang lain, sehingga kita menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga adalah perasaan. Perasaan itu membuat kita menikmati pertumbuhan. Kalau Bapak Ibu sudah menikmati pertumbuhan atau perubahan yang kita lakukan dengan konsisten, tentunya kita akan bertumbuh. Perasaan kita bagaimana? Senang. Tetapi sebaliknya kalau kita mengambil satu pilihan yang salah dan kita komitmen mengerjakannya terus sesuatu yang salah, perasaan kita menjadi tidak enak Bapak Ibu. Kita tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita jika kita hanya bekerja pada saat perasaan kita senang saja. Nah, ini penting. Seringkali begini, kita tuh kepengennya kalau mengerjakan sesuatu tuh hatinya seneng, gitu ya. Nah, kita tahu nih, saya ada anak-anak yang saya bina itu. Nah, ini anak muda semua gitu ya, muda sekali, banyak yang umur 20 tahun ke bawah karena lulus SMA, SMK begitu Bapak Ibu. Nah, cara pikir mereka itu berbeda dengan kita, kadang kita itu tidak bisa memahaminya. Mereka kalau melakukan sesuatu seringkali tidak lepas dengan yang namanya headset. Sedangkan kita kan nggak bisa seperti itu. Bagaimana dia bisa menyelesaikan satu pekerjaan atau apapun juga kalau kupingnya ini mesti mendengarkan radio. Atau bukan radio, musik-musik yang dia dengarkan. Nah, kadang anak-anak generasi Z ini adalah anak-anak yang dia mau mengerjakan sesuatu kalau itu menyenangkan bagi dia. Kalau itu tidak menyenangkan bagi dia, tidak mengerjakannya. Nah, sesungguhnya kalau kita mau jujur, kalau Bapak Ibu mau disiplin sebetulnya dalam hidup ini, mau kita kondisinya hati kita senang atau tidak, kita mesti mengerjakannya. Bahkan menurut saya nih, semakin kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai, yang ujung-ujungnya kita tahu membawa kita kepada Tuhan, hubungan kepada Tuhan lebih baik lagi, itu wajib kita kerjakan. Jangan kita merasa perasaan kita senang saja kita mau mengerjakan. Kalau tidak senang, kita tidak mengerjakan. Bahkan senang atau tidak senang dengan perasaan kita harus tetap loyal dengan perubahan tersebut. Jangan mengerjakannya sebentar saja. Ya udah karena terpaksa. Ya memang harus kita memaksakan diri kita. Banyak Bapak Ibu di dalam kehidupan kita semuanya lah kita tahu. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan senang atau memang itu kita sukai, kita dapat mengerjakan dengan baik. Tapi sesungguhnya kalau mau jujur, karena kita masih hidup di dalam di dunia ini dan banyak sifat dunia yang masih ada dalam hidup kita, sesuatu yang membuat rohani kita tidak bertumbuh itu sesungguhnya yang disukai oleh dunia atau daging kita. Nah, mau jujur, ya kita tahulah kalau kita mau bangun pagi susahnya seperti apa, apalagi sudah kita kebiasaan jam 4 pagi untuk membaca Alkitab, merenungkan firman, badan lagi capek-capeknya, pas di luar hujan, kondisi enak sekali, PW, posisi wenak untuk tidur. Dan kita tetap harus bangun, kita harus memaksakan diri, kita harus tetap melakukan sesuatu yang daging kita tidak suka. Itulah kedisiplinan menurut saya. Itu yang membuat kita makin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi ada 3P, saya ulangi lagi. Pilihan kita bagaimana?
Perubahan hidup kita bagaimana? Yang terakhir perasaan kita bagaimana setelah kita mengerjakan semuanya dengan baik? Saya yakin dan percaya perasaan kita pasti senang. Karena apa? Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan sepanjang hari ini kami akan praktek firman-Mu. Kami akan memilih hal yang baik, yang benar, yang menyenangkan hati-Mu. Kami akan melakukan perubahan-perubahan di dalam hidup kami. Karena kami tahu perubahan sesuatu yang menuju kebaikan itu akan menjadi apa yang harus kami lakukan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga akan mengerjakan apapun juga walaupun perasaan kami tidak enak, tapi kalau itu sesuatu yang menyenangkan hati-Mu, kami akan tetap mengerjakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hormat, kemuliaan, pujian bagi Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom.